Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal dulu, Waalaikumsalam tahu nggak sih lu? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah ya, sore hari juga akhirnya terlaksana juga. Saya tadi udah deg-degan takut nggak terlaksana ngurusin teman kalian yang dapat PIP itu. Masih ada yang kurang soalnya. Ya Alhamdulillah, paling tinggal selangkah lagi besok mudah-mudahan udah kelar semua. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau ibu nggak dapet bu, ini memang yang untuk usia Maunya dapet, Bu. nggak bisa karena umurnya. Iya, Apa ya bu? iya, 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 iya. Iya, Iya. oke. Nah, eh, untuk memulakan pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berbasmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi terakhir saya apa di PPKN dan KF? Yang kemarin ikut Yang kemarin mah kelompok ya, tugas kelompok ya kemarin ya. Iya, Bu. Kemarin apa? Yang perilaku Hmm? keadilan sosial. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Terus kemarin kayaknya belum semuanya pada ngumpulin ya. Ya, belum semua ya. Oke. Kan kemarin itu kan kita membahas tentang keadilan ya. Nah, keadilan ini kan apalagi terasa itu kalau kalian sudah ada di dunia kerja. Ini yang udah di dunia kerja berapa orang nih? Banyak kan? banyak. Banyak ya. Kalau sudah di dunia kerja itu kita akan ngerti banget keadilan sosial itu bagaimana sih? Bagaimana rakyat Indonesia itu merasakan ya kan? Nah, karenanya yang kemarin saya nggak mau bahas karena waktunya nanti nggak cukup ya. Tapi tolong yang belum mengerjakan tugas, ya berarti tolong dikerjakan tugasnya, gitu aja. Oke? Ya, ini saya langsung lanjut aja nih. Jadi kan waktu awal pembelajaran dulu kan kita membahas tentang passion. Insya Allah semuanya udah ngerjakan kan? Karena ini nyambung terus nih. Jawaban-jawaban tugas itu kalau kalau ngikuti itu enak buat seluruh peserta. Kita akan tergiring, baik itu keterampilan berpikir, karena ya salah satu keterampilan fungsional itu kan keterampilan life skill, keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup itu diawali dari keterampilan cara berpikir, keterampilan bagaimana cara mengelola hati atau manajemen hati, keterampilan bagaimana cara mengetahui potensi diri. Nah, eh, potensi diri adalah bagian bagian dari cara diri kita untuk mengenal diri kita sendiri. Saya sudah sering singgung dengan sebuah hadis man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Masuk robba ya rubu ini artinya aturan. Nanti bagaimana aturan mainnya. Bagaimana aturan mainnya di dalam diri kita sendiri, nanti bagaimana kita memanage diri kita sendiri, bagaimana aturan main diri kita dengan lingkungan kita atau sesama profesi misalnya ya. Kalau kita sudah bekerja berarti sesama profesi mungkin ada kode etiknya, pasti ada kode etiknya. Nah, berarti ada aturan main yang di situ berlaku atau hukum yang berlaku. Nah, itu bagaimana semuanya? Kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus memahami sehingga sepak terjang kita tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.
Kalau merugikan berarti namanya membawa manfaat apa membawa madorot? Membawa mudarat. Madorot. Kira-kira manusia itu yang paling baik, yang paling berguna itu yang mendatangkan manfaat apa madorot? Yang mendatangkan manfaat. Nah, apa jadinya kalau kita tidak tahu aturan mainnya? Kira-kira yang kita hadirkan adalah manfaat atau madorot? Mudarat. Nah, jadi bahaya kan akhirnya? Ya, jadi seringkali orang itu bertindak maunya. Kan dia mau begitu. Tapi karena pengetahuannya yang terbatas, karena ketidakmengertiannya bahwa yang dia lakukan itu ternyata membahayakan, misalnya. Baik itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga melanggar aturan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah saya singgung ya, kalau keadilan sosial itu baru terasa banget itu khususnya di kalau seseorang itu sudah ada di profesi-profesi tertentu. Kalau misalnya masih anak-anak, dia paling hanya merasakan keadilan sosial itu ada di dalam rumahnya, berarti skupnya masih kecil. Ya, efeknya, dampaknya mungkin tidak seluas kalau itu sudah menyangkut tentang profesi. Karena profesi ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak lembaga, melibatkan mungkin lembaga negara atau lembaga tinggi negara yang berkaitan atau yang melindunginya. Ya, yang melindunginya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah seluruh peserta didik pada sore hari ini ya ibu-ibu atau anak sekalian sudah mungkin kalau yang sudah ibu-ibu sudah memiliki sudah punya profesi. Apakah profesinya itu sudah sesuai dengan passionnya? Sudah sesuai dengan cita-citanya saat itu? Kalau passionnya selaras dengan cita-cita. Nah, terus gimana dengan yang anak-anak ini? Dengan Denis. Apakah nanti mau menjalani profesi yang sesuai dengan cita-cita kalian? Apakah cita-cita kalian itu kalian tentukan sesuai dengan passion kalian? Nah, ayo. Ih, cepet banget. Udah jam segitu. Ayo. Assalamualaikum Bu Langsung Ita, pada baru dibuka bisa aja masuk. kita diskusi. Bagaimana Bu Sugiana, Bu Sutirah, dan Bu Listiowati? Iya, baru bisa Ya, Bu. masuk nih dari tadi ya. Ya. Apakah profesi yang sekarang ibu-ibu geluti sesuai dengan passion ibu? Sesuai dengan cita-cita ibu-ibu? Belum sesuai. Oh, belum sesuai. Iya. Kira-kira masih pengen ganti Kalau ada dan kesempatan cita-cita? masih kepingin. Oh, masih kepingin. Bagus, apa? Kita nggak pernah tahu kita pada peak performance. Peak performance itu berarti di puncak produktivitas itu di usia berapa setiap orang itu mungkin bisa mengalami hal yang berbeda. Karena untuk sampai ke tujuan itu orang juga mengalami banyak hal, ya kan? Nah, mungkin dengan cara ini bisa Ibu mundur sedikit nanti ya, sebutkan dulu passionnya apa, kemudian dari passion itu cita-citanya apa, terus tentukan profesinya mau sesuai dengan itu atau tidak, apa alasannya. Itu ya. Nah, kita profesi. Profesi ini kalau bahasa gampangnya kan disebut pekerjaan. Tetapi kalau kita sudah menelaah lebih lanjut, ya, nih ada di slide gimana saya lompat ya, di slide 6. Profesi itu pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Ya. Nah, kira-kira ini ciri secara umum yang berlaku di setiap profesi. Keterampilan yang berdasarkan pada karakteristik. Orang profesional dia juga harus punya terhadap profesinya. Tadi nggak buka video. Tadi habis istirahat sebentar.
Jadi dia tetap punya pengetahuan dasar di situ. Contoh beliau, siapa mau sebutkan contohnya? Contohnya siapa? Bu Listiawati, profesinya Iya, apa? profesi sekarang aktif di yayasan. Oh, oke. Sebagai apa? Humas. Relawan, Bu, relawan. Lawan. Oke. Berarti pengetahuannya mungkin tentang keyayasanan, mungkin seperti itu. Iya. Iya. Pengetahuannya tentang bagaimana menangani relawan ini banyak ya, soalnya tergantung dari yayasan, setiap yayasan beda-beda. Setiap relawan yang ada di sana juga berbeda-beda. Jadi nanti pengetahuan dasar yang harus dia miliki juga berbeda-beda sesuai dengan yang dia geluti, ya, yang dia tetapkan sebagai profesinya. Ada yang memang fokusnya mungkin sebagai relawan bidang kesehatan, ya. Relawan bidang kesehatan karena memang yayasannya bergerak di bidang kesehatan. Maka bergerak di bidang kesehatannya apa dulu nih? Misalnya dia spesial pendampingan, maka dia harus punya pengetahuan yang menyeluruh tentang penderita kanker. Kanker itu apa? Bagaimana jalan untuk kalau sudah didiagnosa begini, biasanya penanganannya bagaimana cara membangkitkan semangat biar dia tidak gampang down. Bagaimana biar dia tetap semangat menjalani pengobatan yang baik. Dan seterusnya pengetahuan teoritis. Ya. Itu untuk relawan yang tadi. Tapi dalam kasus yang berbeda akan menjadi berbeda juga pengetahuannya. Bisa dipahami ya untuk hal ini ya. Iya, Bu. Nah, kemudian lagi asosiasi profesional. Jadi, berprofesi di bidang apapun selalu ada badan yang menaungi. Satu itu biasanya ada peraturan organisasi. Contohnya begini, seorang developer properti dia harus mengikuti organisasi profesi developer. Organisasi profesi developer ternyata juga berbeda-beda. Kalau dia biasa membangun real estate, maka mungkin dia akan mengikuti asosiasi REI. Kalau dia biasa membangun rumah subsidi, dia akan mengikuti organisasi Apersi. Nah, apakah ada perbedaan di kedua organisasi ini? Ternyata ADART-nya sangat berbeda. Oh, dia juga di bidang properti, tapi dia hanya menjualkan. Dia spesial sebagai agent, konsultan. Maka ada lagi organisasi profesinya yang disebut AREBI. Gitu ya. Atau misalnya dia apa? Contohnya sekarang siapa nih? Badrudin, mana Badrudin? Iya, Bu. Ya, Badrudin, kamu pengen jadi apa, Badrudin? Saya pengen jadi dokter hewan. Dokter hewan. Kira-kira organisasi profesi dari dokter hewan itu apa? Kumpulan pencinta hewan sih, Bu. Oh, beda antara dokter hewan dengan kumpulan pencinta hewan. Ya, nanti cara kerjanya juga beda. Nah, kamu mau jadi apa? Tetapkan dulu. Karena kalau dokter hewan berarti dia harus memiliki pengetahuan teoritis. Berarti pengetahuan teoritisnya harus kuliah apa? Kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Makanya Badrudin mau ngambil IPA ya. Sekarang ngambilnya IPA kan? Iya. Nah, Iya. bisa. Karena pengetahuan teoritisnya ini merujuk kepada ini ya. Nih, merujuk kepada proses sertifikasi. Sertifikasinya berarti ijazah dalam hal ini. Oke? Berarti ada asosiasi profesi. Apa asosiasinya? Ikatan Dokter Hewan Indonesia.
Oke? Nah, Oke, terus Bu. berarti ada lisensinya lagi. Boleh izin prakteknya keluar surat izin praktek. Itu kapan keluarnya? Nah, berarti ada lembaga yang mengeluarkan. Kira-kira di bawah apa? Kementerian apa? Lembaga negaranya apa? Hah? Di bawah kementerian apa berarti? Kesehatan. Kementerian Perizinan. Hah? Kementerian apa? Coba. Ini kedokteran hewan loh ya. Bukan kedokteran manusia loh ya. Kementerian Ayo. Kesehatan bukan, Bu? Kesehatan itu untuk kedokteran manusia, itu kedokteran, ID. Oh. Kalau hewan berarti di bawah Mentan, Kementerian Pertanian. Pertanian. Iya, makanya itu harus tahu. Jadi nanti kerjakan ini ya, asosiasi profesinya apa. Berarti harus kerjakan dulu, profesinya harus ditentukan dulu. Syukur-syukur profesi yang memang mau dijalani itu sesuai dengan passion. Jadi itu jauh lebih enak. Kalian akan punya endurance level atau tingkat ketahanan tubuh terhadap tantangan itu tinggi. Jadi istilahnya gini loh, ada tantangan nggak gampang menyerah, ada tantangan nggak gampang down, ada tantangan nggak gampang putus asa. Pokoknya kita akan berpikir mencari solusi. Itu seperti itu. Jadi Kalau hobi ya, Bu. bisa, Profesi jadi hobi. bisa dari hobi boleh. Jadi kalau passion itu sesuatu yang memang kita membahagiakan ketika kita mengerjakannya ya. Iya. Di setiap asosiasi profesi itu mempunyai kode etik sendiri. Oke ya. Nanti ini dikerjakan sesuai dengan profesi yang sudah dipilih oleh kalian. Yang jelas nanti di paling ini kan ada berapa? Ada 4 ya. Yang kelimanya lembaga negara yang menaungi apa ya? Karena ini di sini ya, asosiasi profesi itu perkumpulan yang bersifat profesional. Mereka itu terdiri dari anggota yang menjalankan profesi yang sama dan diatur atau diakui oleh norma-norma yang diterapkan oleh negara. Nah, di sini ya, negara mengatur melalui lembaga negara. Jadi misalnya kayak tadi surat izin praktek, yang keluarin siapa? Kalau buka praktek dokter, yang ngeluarin Kementerian Kesehatan. Kalau mau buka apotek, yang mengeluarin Kementerian Kesehatan, gitu. Tetapi ketika itu berhubungan dengan hewan, akan jadi berbeda. Paham? Iya. Ya. Jadi itu nanti ya, itu soalnya ini 4. Ini ditambah ya, ini soalnya ditambah di sini. Saya tambah, ini berarti lembaga yang menaungi, lembaga negara yang menaungi. Ya, biar nanti juga paham sampai ini, karena kita masih materi lembaga negara dan lembaga tinggi negara soalnya. Jadi harus tahu, oh itu ternyata semuanya ada aturan mainnya loh gitu. Jadi untuk bisa menjalankan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, karena kita hidup bermasyarakat, masing-masing ada aturan yang mengatur semuanya. Oke ya. Nah, ini sudah kan yang tadi asosiasi profesional sudah. Sekarang lanjut pendidikan ekstensif. Nah, berarti kan tadi hubungannya sama lisensi kan? Ada sertifikasi, lisensi ya. Terus ada ini ada uji kompetensi. Nah, itu biasanya ada ujian. Kayak yang tadi saya cerita tentang developer. Developer itu kan kalau lembaga yang menaunginya namanya Deperindak. Ternyata itu juga melalui ujian dari Deperindak. Sekolah kita untuk ada akreditasi itu pun ada ujiannya melalui BAN PT, Badan Akreditasi Nasional dan Pendidikan Tinggi. Gitu. Jadi kita juga ada ujiannya. Saya pun setiap tahun melakukan ujian. Gitu, oke? Ya.
Ya, Bu. Kemudian ada Iya, Bu. lagi pelatihan. Nah, ini beda-beda ini biasanya untuk pengembangan profesional. Contohnya kami yang bergerak di bidang pendidikan. Guru maupun kepala sekolah tiap tahun itu ada pelatihan dan ada ujian. Setiap tahun. Belum lagi kalau harus lanjut ke jenjang berikutnya, maka juga harus melalui pendidikan ekstensif tadi. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian dan anakku sekalian. Jadi mulailah untuk berpikir terus belajar dan belajar, karena itu yang akan menjadikan kita profesional. Oke ya. Nah, seorang profesional itu mendalikan pengetahuan teoretik agar terhindar ada intervensi dari luar. Jadi setiap orang juga kan nggak senang ya kalau kerja kita terlalu dipengaruhi orang. Belum-belum udah direcokin gitu. Enak nggak kira-kira kalau kerja kayak gitu? Nggak Enggak enak. sih. Nggak enak, karena setiap orang itu membutuhkan apa namanya kepercayaan, makanya itu disebut otonomi kerja. Ya, udahlah Ya. kalau memang aku jobnya ini, tolong dikasih kesempatan lah, biar aku membuktikan aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik atau dengan profesional. Oke ya. Nah, terus organisasi profesi itu juga pasti punya kode etik. Karena dengan kode etik itulah adab-adab dijunjung tinggi. Sehingga manusianya menjadi manusia yang beradab. Ya kan? Sehingga tercapai keadilan. Kalau terjadi perselisihan, maka harus menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Begitulah. Nah, terus ini ada organisasi profesi, ini juga apa namanya, dia biasanya punya aturan atau ADART, itu yang disebut untuk mengatur diri. Nah, terus ini jadi intinya gini, kalau profesional itu yang terkait dengan bayaran ya, terkait dengan bayaran. Jadi biasanya ini untuk mendapatkan bayaran gitu. Mana ya tadi materinya ya. Jadi itu. Nah, seorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Jadi walaupun demikian, profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran. Kalau amatir biasanya bayarannya rendah, kalau profesional itu bayarannya tinggi. Seseorang yang sudah melalui uji kompetensi, atau misalnya contoh gampang atlet. Atlet yang cuman main di kandang, di kelasnya cuman kecamatan, sama atlet yang main nasional atau pemain SEA Games, kira-kira bayarannya beda atau sama? Beda. Beda, karena yang satu amatir, yang satu sudah profesional. Dan latihan mereka kira-kira sama atau beda? Beda. Nah, keterampilan atau penguasaan teknik yang mereka miliki kira-kira sama atau beda? Beda. Nah itu ya, jadi kita sudah memahami semuanya itu semakin kita profesional, biasanya kita juga akan melalui uji-uji tertentu ya, uji tertentu karena itu terkait dengan sertifikasi, terkait dengan lisensi, terkait juga dengan keterlibatan aktif kita. Kemudian mungkin karya kita ya, mungkin karya kita juga bisa. Oke. Jadi semakin baik, semakin tinggi, maka bayaran kita semakin besar. Oke ya. Jadi ini tadi soalnya ini mirip dengan yang di tadi mana ya? Di slide ke sini. Nah, hampir sama kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama ya. Jadi itu soal tentang itu, silakan bercerita dan jelaskan baik dengan bahasa kalian, yang penting bahasanya sopan dan mudah dibaca. Boleh nggak kalau misalnya menjawabnya dengan video atau menjawabnya dengan voice note? Boleh. Dari sini ada pertanyaan tidak? Bu, mohon Terus di-share ya. dikirim Saya kemana nggak bisa jawaban? di ini, Bu. Nggak bisa digeser-geser layar handphonenya. Oh, Seperti boleh. yang tadi di-share ya.
Ya, boleh nanti saya Ya, share. terima kasih Bu. Mana Oke. masuknya telat saya tadi. Nggak bisa masuk. Iya, susah ya tadi ya. Oke. Iya, Yang susah. lainnya ada pertanyaan lagi tidak? Saya harap simpel ya. Iya, jawabannya di-share ke mana, Bu? Jawabannya nanti kalau bisa saya indikan di GC ya boleh di GC, kalau misalnya enggak ke saya langsung juga nggak apa-apa untuk sementara karena kita masih ngerapihin dulu. Jawabannya masih tentang berarti passion kita, Bu. Itu tadi soalnya yang paling bawah. Saya Oh ulangi. iya, nanti. Iya. Sesuai dengan profesi yang kita capai ya, Bu? Iya, sesuai masing-masing. Tiap orang kan beda. Makanya nggak bisa nyontek kalau sama saya mah. Sesuai dengan hati nurani ya Bu ya jawabannya. Kok hati nurani? Dengan profesi yang dipilih. Iya, sesuai dengan pekerjaan kita. Iya, pekerjaan kita. Boleh. Ibu Ada maaf, lagi? seandainya gini, dari kalau waktu saya kan waktu umur kecil itu pengennya jadi A, ternyata sekarang masih berubah gitu. Berarti yang di itu yang sekarang atau yang sebelumnya? Kalau Cita-citanya. passion itu pasti hal yang paling Ibu sukai. Nggak usah mikirin jauh-jauh Bu, yang sekarang-sekarang aja. Oh iya. Jadi Oh, passion iya. itu seperti suatu kegiatan aktivitas yang Ibu benar-benar Allah bahagia banget waktu ngejalaninnya. Ibu suka banget. Ya saya maklum mungkin waktu dulu pengetahuannya masih terbatas, pandangan kita masih terbatas, ya. Sehingga kita juga belum mengenal sampai seperti ini. Oh iya ya, ternyata passion itu bisa sampai seperti itu hasilnya. Kalau dia bisa dijadikan profesi, maka kita bisa punya peluang menjadi profesional. Profesionalnya di bidang apa? Nah, berarti bagaimana seremoninya, apa kode etik profesi, dan seterusnya. Ya. Ya, baik Bu. Iya, makasih. Ya, ada lagi tidak? Kalau tidak ada lagi, sudah selesai, maka kita sempurnakan pembelajaran sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.